Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yasin ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya keadaannya apabila dia menghendaki sesuatu, hanyalah berkata kepadanya jadilah, maka terjadilah ia. Kata-kata yang mau kita ambil adalah fayakun, maka jadilah. Tak ada yang tak mungkin. Segala sesuatu adalah mudah bagi Allah. Barang siapa bernaung hanya kepada Allah, maka segala sesuatu akan mudah terjadi baginya. Didikkanlah solat, jadikan Al-Quran sebagai pedoman, dan gemarlah memberi sebagai bukti naungan hanya kepada Allah. Pergi haji atau umroh, hampir semua orang sudah bercerita. Orang-orang tua, bagaimana kejadiannya di Mekah, di Madinah. Semua kun fayakun. Kalau kau buruk sangka, langsung buruk sangka. Kalau kau, kenapa sih dia begitu pakai kacamata, langsung kacamatamu hilang. Tiba-tiba, akulah orang baik. Ada saja kejadian seketika, kun fayakun. Sebenarnya itu terjadi kalau juga kita di Indonesia. Cuman karena sudah bertaburannya dunia, bergabungnya, bercampurnya dunia, akhirnya hilang. Karena di sana aja kerjanya 3. Quran dibaca terus, siang malam, di pojok sana, di masjid, di atas, di bawah. Sholat dikerjakan, suka nolong orang lain, itu aja kerjaan mereka. Kerjaan orang yang pergi haji dan umroh. Kalau itu kita lakukan juga on di diri kita, hidup juga. Kenapa kita sampai ke Jeddah hilang? Sampai di Jeddah itu udah hilang. Bisa berantam, bertengkar. Bayangkan ya, Mekah, Madinah itu 5-6 jam. Sedangkan Mekah Jeddah 1,5 jam, 2 jam. Artinya lebih dekat. Tadi kita menangis kita di Mekah, menangis di Madinah. Begitu sampai ke Jeddah hilang, bertengkar, berantam. Mana tagisanmu di Mekah? Mana tagisanmu di Madinah? Kan bohong kita ini. Apa yang kita rampas kalau gitu? Kerampas dengan apa kita ini? Lihat, kun fayakunnya ketika kita menangis di Mekah, di Madinah, tidak kau lakukan lagi terjadi di Jeddah. Akhirnya dirampas oleh jin setan iblis. Belum lagi nyebrang sampai ke Indonesia, habis akhirnya menjadi haji yang mabur atau umroh yang mabur. Harus yang mabrur, harusnya diridhoi Allah. Dan moga-moga dalam pesan ini, pesan-pesan yang ada di Mekah, di Madinah, bukan soal keterpukauan, tapi jadikan lagi ikhtibar di kampungnya masing-masing. Sholat di awal waktu, maka lebih hebat lagi sholat di awal waktu. Suka nolong di sana, lebih suka lagi nolong di sana. Baca Quran terus tiap hari, baca Quran lagi tiap hari, bukan terputus. Nah, kun fayakun. Kun, jadilah, fi'il amar. Fa, maka, proses. Yakun, orang yang sungguh-sungguh, maka ia yang dapat. Orang yang belajar, maka ia berhasil. Jadi kun fayakun itu bukan sekedar baca 3.000 kali, sekian kali nanti kau jadi orang kaya, puas, buat kaya. Itu kan bohong namanya. Nah, itulah disulap oleh kafir Quraisy. Bacalah sekian kali nanti kau akan menjadi orang yang diridhoi Allah. Bagaimana maksudnya? Harus ada prosesnya. Jadi kun yang kita pelajari, bacalah Quran, maka kau akan lebih baik. Kan kun fi'il amar, ciptakan, jadilah. Wah, prosesnya yakun fi'il mudhari. Jadi artinya untuk katakan menghafal Quran. Jadilah aku ingin menghafal Quran minimal dari surat Al-Anfal 75 ayat akan kubaca. Maka prosesnya lakukan. Yakun, berulang kali yakun fi'il mudhari. Jangan ditinggalkan. Jadi kun fayakun adalah menjadikan kerja yang setiap saat yang telah kau jadikan ide generation tadi, kau lakukan terus menerus. Jadi kun fayakun. Lihat, ada 4 ciri-ciri kita dalam masalah. Ada problem is opportunity. Pertama, problem is problem deh. Ada orang punya masalah, dia nggak sekolah, dia biarkan dia nggak belajar, akhirnya terpuruk, dibodoh-bodohin orang lain. Lihat itu. Dia sudah tidak bisa baca Al-Quran, kan problem, nggak bisa baca Quran, malu, nggak tahu huruf alif bata. Maka dia biarkan dia tidak belajar, maka problem is a problem. Tapi ada problem is opportunity. Dia punya masalah, nggak bisa baca Quran. Maka dia cari kesempatan guru, dia undang, atau temannya mengajarkan dirinya, atau dia belajar kesempatan. Itu artinya masalahnya dipecahkan dengan dia mau belajar. Tapi ada juga opportunity is a problem. Dia punya kesempatan waktu yang luang, tapi kok jadi masalah? Waktu yang dikasih Allah panjang, kok justru dibuang kesempatannya, akhirnya di problem. Sudah tua baru bilang, aduh gak bisa apa-apa aku lagi nih ya Allah, tinggal mau mati. Udah 85 tahun, kemana usianya, ditarik semua. Peluang kesempatan untuk kau bertakwa dikasih Allah, kau jadikan problem. Tapi yang lebih istimewa dan untuk orang beriman, hendaknya opportunity is opportunity. Kesempatan adalah kesempatan. Belajar Quran, mengajar Quran.
Orang yang belajar Quran nanti lama dia akan mengajar. Mengajar Quran dia belajar. Orang yang mengajar Quran lama kelama, orang yang suka belajar Quran dia akan mengajarkan Quran. Orang yang suka mengajarkan Quran dia akan belajar Quran. Lihat kesempatan demi kesempatan terus. Hari ini kau belajar, orang akan mendengarkan dirimu, melihat dirimu sungguh-sungguh. Kau dapatkan, akhirnya kau punya teman. Belajar lagi. Kesempatan demi kesempatan kau isi terus. Di mana kau berada? Apakah masalah adalah masalah yang pertama? Yang kedua, masalah adalah kesempatan. Yang ketiga, kesempatan adalah masalah. Atau kesempatan adalah kesempatan. Paling tidak, binomat paling tidak, gitu bahasanya. Paling tidak, problem is opportunity. Jadikanlah masalah punya kesempatan. Sakit kau. Kesempatan astagfirullah. Kesempatan untuk zikir. Alhamdulillah ya Allah. Ya, kesempatan. Kau problem, sakit, tidak bisa apa-apa. Kesempatanmu untuk peluang istighfar. Lihat. Tapi banyak orang punya kesempatan istighfar, punya kesehatan, jadi problem. Nggak pernah dia baca istighfar. Nggak pernah dia hayatinya. Tapi orang yang opportunity is opportunity. Ya kan? Problem is problem. Problem is opportunity. Opportunity is problem. Ini yang bahaya kan? Sedangkan yang keempat, opportunity is opportunity. Dia punya kesempatan, dia punya peluang, sehat maupun sakit. Dimanapun dia berada, tetap istighfar. Tetap Quran, Yasin, wal Quranil Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.